Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menimbang Pilkada September 2024. Agenda politik terbesar sepanjang sejarah sudah di depan mata. Agenda dimaksud ialah pemilu dan pilkada yang digelar serentak pada 2024. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada sangat ditentukan oleh konsistensi penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. KPU mesti konsisten menjalankan semua ketentuan yang sudah ditetapkan, diantaranya terkait jadwal pemilu dan pilkada. Jadwal pemilu dan pilkada diputuskan bersama oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu pada 21 Januari 2022. Disepakati pemungutan suara pemilu digelar pada 14 Februari 2024 dan pilkada digelar pada 27 November 2024. Penentuan tanggal pemungutan suara pemilu dan pilkada itu berasal dari KPU. Pertimbangan utama memilih pemilu digelar pada 14 Februari 2024 ialah memberikan ruang yang leluasa bagi KPU untuk melaksanakan pilkada pada 27 November 2024. Selain itu, juga memberikan ruang dan waktu yang cukup jika pemilihan presiden digelar dalam 2 putaran. Tiba-tiba kini KPU mau menarik diri dari kesepakatan bersama dengan DPR dan pemerintah. Ketua KPU Hashim Asyari mengusulkan pilkada dimajukan ke September 2024. Argumentasi yang disampaikan KPU terkesan masuk akal. Tujuan memajukan waktu penyelenggaraan pilkada ialah untuk mencapai keserentakan dengan pelantikan kepala daerah pada Desember 2024. Pemungutan suara pilkada pada November 2024 dinilai terlalu dekat dengan pelantikan pada Desember. Padahal setelah pemungutan suara selalu ada potensi pemungutan dan penghitungan suara ulang hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi. Usulan KPU yang terkesan masuk akal itu menimbulkan pertanyaan, apakah pada saat KPU mengusulkan pilkada digelar 27 November 2024 tidak mempertimbangkan semua hal yang kini disampaikan? Terus terang, usulan KPU itu hanya memperlihatkan sikap inkonsistensi. Amatlah berbahaya mempertaruhkan keberhasilan agenda besar bangsa ini pada penyelenggara pemilu yang tidak konsisten. Elok nian bila saat ini KPU fokus melaksanakan tahapan pemilu yang sedang berjalan daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru. Persoalan baru yang muncul dengan memajukan jadwal pilkada pada September 2024 ialah mesti merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Pilkada digelar pada November 2024 merupakan perintah undang-undang yang mesti konsisten dijalankan oleh KPU. Perintah itu tertuang dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10/2016 yang menyebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Sekalipun ada kesan inkonsistensi dengan usulan memajukan jadwal pilkada ke September 2024, ada baiknya tetap dipertimbangkan secara saksama dengan kepala dingin terkait untung ruginya. Pilkada 27 November 2024 itu digelar hanya 1 bulan setelah pelantikan kepemimpinan nasional hasil pemilu 2024. Bisa dipahami bila ada yang mempersoalkan apakah pilkada digelar dalam kondisi politik yang stabil? Apakah pelaksanaan pilkada saat itu masih terkena imbas oleh kontestasi politik yang sangat ketat pada saat pemilu digelar? Ada kekhawatiran kepemimpinan nasional yang dilantik pada 20 Oktober 2024 belum sepenuhnya mampu mengendalikan situasi politik menjadi kondusif. Jika pilkada digelar pada September 2024, diperkirakan stabilitas politik masih cenderung stabil karena presiden, wakil presiden, kabinet belum berganti. Pilihan ada di tangan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Apakah masih kukuh mempertahankan pilkada digelar 27 November 2024 atau dimajukan 2 bulan ke September 2024? Setiap pilihan pastilah ada konsekuensinya. Memilih merevisi undang-undang pilkada atau pilkada digelar di tengah kondisi politik yang kurang stabil.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, kita mau bertanya dulu Mas sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Pak Hasyim, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi Mas Eko. Ya, pagi. Pak Hasyim, pertanyaan pertama saya Pak, Pilkada dimajukan ke September, itu usulan Anda pribadi atau usulan KPU secara kelembagaan atau ini hanya wacana Pak? Yang pertama, KPU belum pernah mengajukan usulan itu secara resmi, Mas. Maksud saya resmi itu kan di dalam forum rapat dengar pendapat dengan DPR dengan pemerintah ya. Oke. Yang ada itu begini, perlu saya klarifikasi ya, bahwa pada hari Kamis yang lalu itu ada diskusi yang digelar oleh LIPI atau BRIN membahas tentang tantangan dan problematika pemilu dan Pilkada 2024. Saya menyampaikan beberapa hal, termasuk diantaranya desain keserentakan Pilkada 2024. Saya nyatakan bahwa desain tentang pemungutan Pilkada serentak itu yang baru tercapai adalah pemungutan suara terserentaknya, sebagaimana diatur di dalam pasal 201 Undang-Undang Pilkada ya. Nah, tentang keserentakannya belum pernah tercapai. Mengapa belum pernah tercapai? Karena selama ini desain keserentakan pemungutan suara itu kan begini. Ada yang masa jabatan kepala daerah sudah habis sebelumnya, lalu diisi penjabat, pemungutan suaranya dibarengkan gitu ya. Ada juga kepala daerah yang masih menjabat, masa jabatannya belum selesai, kemudian pilkadanya dimajukan kan begitu. Nah, yang belum tercapai itu pelantikan serentaknya. Padahal di Undang-Undang Pilkada itu ditentukan pasal 164A sudah diatur tentang keserentakan pelantikan, Mas. Yang di situ ditentukan bahwa pelantikan serentak itu dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan gubernur atau bupati wali kota yang paling akhir pada pilkada itu. Nah, kalau situasinya seperti itu namanya kan selama ini menjadikan ada semacam kekosongan kepala daerah definitif ya yang diisi penjabat yang panjang. Nah, itu yang belum terjadi. Nah, oleh karena itu penting dipertimbangkan pilkada serentak itu juga pelantikan serentaknya. Konteksnya dalam diskusi begitu, Mas. Oke, itu konteksnya diskusi. Tapi kan pernah ini saya mengutip apa yang Bapak katakan di Harian Media Indonesia nih Pak di dalam wawancara, Mas, bahwa apa yang disampaikan ini untuk memajukan Pilkada 2024 ke September pernah disampaikan pada waktu KPU audiensi dengan Presiden. Itu bagaimana Pak? Jadi pada KPU periode 2017-2022 pada menjelang akhir masa jabatan, KPU kan melaporkan perkembangan tugas wewenangnya selama satu periode, Mas. Di dalam pertemuan tersebut, Pak Presiden menyatakan bagaimana kalau KPU kemudian membuat perhitungan waktu tentang pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024. Nah, beliau menyatakan kalau memang desainnya bisa dimajukan pada sekitar bulan September, kami siap menerbitkan Perpu gitu. Yang menyatakan beliau Pak Presiden. Sudah sampai dikatakan begitu ya? Ya, beliau pernah menyatakan begitu. Sehingga dengan begitu kan kami menimbang-nimbang gitu, Mas, untuk membuat perhitungan itu gitu. Walaupun kemudian kesepakatan yang ada sekarang ini kan karena undang-undangnya masih berlaku pada bulan November, maka keputusannya kan tetap masih di 27 November gitu, Mas. Ceritanya begitu kira-kira. Baik. Jadi itu tadi adalah hasil audiensi KPU lama begitu ya Pak Hasyim ya? Iya, Mas. Dengan Presiden, dan di KPU yang lama Pak Hasyim juga masuk ya? Iya betul, saya mengikuti ya. Oke, Pak Hasyim, pertanyaannya begini Pak, kalau itu kan tadi Presiden sudah mengatakan dalam pembicaraan dengan KPU lama sudah siap untuk mengajukan atau menerbitkan Perpu, karena untuk memajukan dari November ke September harus mengganti undang-undang. Nah, pertanyaannya Pak Hasyim, kalau itu dilakukan, itu apakah tidak mengganggu keseluruhan persiapan atau rangkaian pemilu termasuk Pilkada yang saat ini sudah berjalan Pak Hasyim? Ya, jadi begini Mas,
pemilu 2024 untuk memilih presiden, DPR, anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan DPD, Ya. itu kan rencananya digelar pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024. Ya. Menurut Undang-Undang Pemilu, paling lama 35 hari ke depan itu harus sudah ada rekapitulasi nasional dan penetapan hasil pemilu secara nasional ya. Nah, kalau kita hitung 14 Februari, 35 ke depan, itu kan kira-kira pada minggu ketiga, minggu keempat Maret sudah dapat diketahui hasil pemilu. Hasil pemilu dalam arti hasil suara ya, Mas. Ya. Yang dalam ini kita perhitungkan adalah untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Mengapa itu yang kita perhitungkan? Itulah yang nanti akan dijadikan syarat untuk pencalonan kepala daerah melalui jalur partai politik. Sebagaimana kita ketahui, partai politik yang dapat mengajukan calon dalam pilkada itu partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten kota 20% kursi itu ya. Oke. Nah, kemudian katakanlah misalkan pada akhir Maret sudah ada penetapan hasil suara secara nasional, itu kan ada potensi digugat di Mahkamah Konstitusi, Mas. Ya. Nah, belajar dari pengalaman 2019 yang lalu, itu situasinya begini, ada 4 gelombang penetapan hasil kursi dan calon terpilih. Yang pertama adalah daerah-daerah yang tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau sudah mendapatkan konfirmasi tidak ada gugatan. Itu maka kemudian KPU daerah bisa menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD provinsi dan kabupaten kota. Gelombang kedua adalah ada perkara diregister dan kemudian diputuskan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Maka ini masuk gelombang kedua, daerah-daerah yang masuk kategori ini untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Nah, yang gelombang ketiga adalah daerah-daerah yang ada perkara yang diperiksa sampai selesai dan putusannya adalah ditolak. Itu maka dapat segera melakukan penetapan kursi dan calon terpilih. Gelombang terakhir adalah perkara yang diregister, diperiksa sampai akhir dan kemudian diterima. Pengalaman yang lalu yang ada seperti ini yang dikabulkan 12 perkara, Mas. Artinya dengan begitu pada sekitar awal April sekitar awal April itu sudah bisa diketahui daerah-daerah itu partai dapat kursi berapa dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan konstruksinya pemungutan suara, katakanlah ya Mas, ini mendiskusikan desain ya. Kalau pemungutan suaranya itu pada bulan September, itu pencalonan 3 bulan sebelumnya. Bulan September itu kan bulan 9. Bulan 9 ditarik mundur, itu bulan 7 ya, bulan Juni. Sehingga kalau bulan Juni itu sudah relatif tersedia, partai politik memiliki kursi berapa di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sehingga masih banyak ruang untuk itu pencalonan, Mas. Baik, Pak Hasyim, usulan untuk memajukan jadwal pilkada menjadi September akan segera diajukan secara resmi oleh KPU atau bagaimana, Pak? Saya kira perlu ada pembicaraan dulu, Mas, sebelum diajukan secara resmi dengan berbagai macam pertimbangan ya. Nah, ada beberapa pertimbangan, Mas. Misalkan begini, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan di dalam diskusi di LIPI hari Kamis yang lalu. Yang pertama, kalau coblosannya November, itu kan sekitar 7 hari kemudian sudah dapat diketahui hasil pilkada kabupaten kota. 2 minggu kemudian sudah dapat diketahui hasil pilkada gubernur ya, pilgub. Nah, pasti ada potensi untuk gugatan ke MK. Kalau itu ada gugatan ke MK, Mas, untuk mencapai keserentakan pelantikan yang katakanlah masih pada kurun 2024, katakanlah Desember 2024, itu juga tidak potensial tidak dapat dilakukan karena dalam pilkada itu kan dalam sidang sengketa di MK itu sangat mungkin kemudian permohonan para pihak dikabulkan yang kemudian terjadi pemungutan suara ulang. Nah, yang kedua pertimbangannya sebagaimana saya sampaikan, Presiden terpilih hasil pemilu 2024 dilantik pada 20 Oktober 2024. Tentu masih disibukkan dengan mengisi jabatan menteri, membentuk kabinet dan seterusnya ya. Nah, padahal pilkada serentak itu butuh pengendalian politik yang
kuat lah begitu ya. Baik. Nah kalau pengisian pemerintahan pusat belum selesai juga problem. Nah yang ketiga Mas, Ya. yang terakhir nih, ini penting. Oke. Begini, dalam konteks pencalonan itu kalau ada orang nyalon sebagai anggota DPR RI atau DPRD provinsi kabupaten kota, ini pertanyaan bagaimana? Boleh nggak nyalon pilkada? Dalam undang-undang itu diperbolehkan ya. Oke. Tetapi begitu nanti sudah dilantik, mau tidak mau kan harus mengundurkan diri dari DPR atau Oke. dari DPR di provinsi kabupaten Ya, kota. Nah, Jadi desainnya kalau misalkan dilantiknya Oktober, kemudian dia nyalon pilkada, mau nggak mau harus mundur jadi anggota DPR, Mas. Tapi Oke. kalau coblosannya masih September, itu misalkan dia masih calon statusnya ya, Baik. calon terpilih anggota DPR RI provinsi kabupaten kota, Ya. sehingga nanti misalkan dalam pilkada dia kalah masih bisa dilantik jadi anggota DPR RI provinsi kabupaten kota. Ada Jadi aspek itu juga. membuka Kira-kira semua begitu. peluang ya, membuka semua peluang untuk kepentingan partai politik berarti Pak Hasim. Betul Mas. Jadi kan semuanya harus kita pertimbangkan, tetapi Oke. sekali lagi kan harus didiskusikan dulu ini sebelum kemudian Baik. diajukan sebagai sebuah usulan resmi. Pak Hasim, ini kan sudah diputuskan November di Undang-Undang Pilkada 2016, sudah disampaikan tadi Pak Hasim sudah ikut juga dengan KPU lama audiensi dengan Presiden. Pertanyaannya kenapa kemudian mengajukan usulan September ini maju, selain alasan teknis tadi, apakah memang ada permintaan dari partai politik Pak Hasim? Kalau permintaan belum ada Mas, tapi kalau diskusi dengan beberapa teman partai politik menanyakan masalah itu, pertanyaan yang mengemuka begini, pencalonan itu kan dilakukan oleh partai politik dalam arti nomination ya, pencalonan pendaftaran calon ke KPU itu kan Mei 2023. Oke. Teman-teman partai ini kan pasti menimbang-nimbang Mas, misalkan Ya. Mas Leonard ini calon nomor 1 di sebuah partai politik, dan kemudian digadang-gadang untuk jadi calon gubernur di sebuah daerah. Baik, Maka baik. kemudian kalau memang jadi dicalonkan sebagai calon gubernur, partai kan pasti Ya. sejak rekrutmen dan kemudian Oke. sejak penempatan nomor urut bisa aja kemudian harus mempertimbangkan nomor 2-nya siapa nih nanti yang kira-kira potensial menggantikan. Hal Baik. seperti ini harus sejak awal didiskusikan. Mas. Oke, Pak Hasim, kalau tidak sama sekali dimajukan, KPU tetap siap untuk menyelenggarakan pilkada di November 2024, Pak? Oh siap Mas, karena Oke. waktunya dari penyelenggaraan pemilu dengan pilkada kan relatif agak leluasa gitu ya. Baik, kita nanti akan ikuti perkembangannya seperti apa, tapi terima kasih Pak Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum, sudah Terima mencerahkan kasih Mas kami pagi Leonard, ini. terima Ya, kasih Mas Eko. selamat pagi Pak Hasyim. Pertanyaannya Mas Eko, sudah dijelaskan panjang lebar ya. Iya. Ada alasan-alasan logis untuk Iya. dua kemungkinan. Tapi kan kita harus memilih yang lebih banyak manfaatnya ya daripada mudarat. Pertanyaannya adalah kalau begitu apakah kemudian kita mau meneruskan ide Iya. yang tadi disampaikan Pak Hasyim, sudah sempat disampaikan kepada Presiden meskipun dengan KPU yang lama, tapi Pak Hasyimnya juga masuk di dalam KPU yang lama, Iya. atau kita ya sudah lanjutkan saja tahapan ini untuk nanti pilkada di November 2024, karena mengubah undang-undang walaupun tadi katanya Presiden siap mengeluarkan Perpu, Iya. kan harusnya tidak segampang itu ya. Perpu itu kan harus ada kegentingan yang memaksa ya. Bagaimana Mas Eko? Ya, yang paling penting adalah apapun yang akan diubah, apapun yang mau direvisi oleh KPU, itu harus melibatkan tiga pihak. KPU, DPR, dan pemerintah. Tidak Ya. bisa KPU sendiri. Jadi apa yang diutarakan oleh Pak Hasyim Asyari tadi sebatas ketika dia dalam diskusi. Kemudian juga menyampaikan ketika dia juga bertemu dengan Presiden di KPU yang lama. Pada saat laporan menjelang akhir jabatan tuh ya? Betul. Jadi Ya. kalau kita melihat sepintas memang masuk akal, terutama dari sisi waktu ya, digeser dari November ke September. Bahkan parpol-parpol yang ingin memajukan calonnya di pemilihan gubernur atau kabupaten kota juga akan diuntungkan, tidak akan mundur karena baru sebatas calon. Yeah. Nah, tapi kan ini tidak sesimpel itu, karena keputusan ini kan sudah diambil ketika di DPR di Komisi 2, kemudian pemerintah juga sudah menyetujuinya. Dan KPU setuju waktu itu ya? KPU setuju, jadi memang harus ada pembicaraan dari mulai awal lagi. Tidak harus mengubah undang-undang pilkada, memang Perpu juga itu bisa dilakukan kalau ada kegentingan yang memaksa. Tapi apakah segenting itu? Ini yang menjadi persoalan mungkin.
perdebatan dengan hukum tata negaranya. Iya. Jadi kalau saya sih lebih baik mungkin ini dibicarakan dulu dengan Komisi 2. Yeah. Apa untung dan ruginya, kemudian diundang ke Mendagri. Yeah. Dan itu harus diputuskan secepat mungkin karena tahapan pilkada sekarang kan sudah mulai. Itu dia. Jangan sampai kemudian fokusnya KPU itu hanya di pilkada. Padahal sekarang pilkada ini masih jauh kan. Setelah Iya betul. Pilpres, Pileg, iya. Jadi Iya. sekarang mungkin Iya. harus cepatnya. Kalau enggak ya ini tentu akan menguras energi juga. Kalau kemudian nanti misalnya ya Iya. diproses lalu maju ke September ada Iya. Perpu. Betul. Jaminannya apa ya kemudian tidak maju atau mundur lagi ya? Karena kan tadinya sudah disepakati bersama-sama, sudah ada undang-undangnya, dimajukan ke September. Katakanlah itu diikuti, kemudian apa jaminannya September itu tidak maju lagi jadi Agustus, tidak lagi mundur jadi Oktober? Kita bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Mas tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Pak Iwan, Begini, silakan Pak kalau pendapat kita Anda. mau menganalisis sejarah negara ini, NKRI ini dibentuk oleh pembentuk negara, founding father. Lalu tujuannya apa? Dan itu ditercermin di dalam PPU PKI dan PPKI. Menurut hukum ketatanegaraan, kita pun juga harus patuh taat bagaimana hukum ketatanegaraan itu mengatur mengenai apa yang sudah diberikan fondasinya oleh pembentuk negara. Nah, persoalannya sekarang, negara kita ini negara yang integralistik, kemudian demokratik, dan negara yang TS demokratik. Nah, pemilu itu sarana untuk bagaimana kita itu memilih pemimpin. Oke. Dan untuk itulah yang diperlukan adalah seperti yang dimaksud oleh pembentuk negara. Kita belajar dari sejarah perjalanan setelah proklamasi sampai sekarang hari ini. Itu adalah pelajaran berharga untuk mengambil hikmahnya. Jadi masalah sekarang bahwa KPU itu bekerja sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Yeah. Nah, pemimpin yang kita cari nanti itu pemimpin yang orang kuat dan orang besar, kuat kekuasaannya, besar nyalinya, lalu politikus yang negarawan dan negarawan yang politikus. Nah, untuk itu generasi muda milenial sekarang ini jumlahnya luar biasa. Nah, Pak Iwan, pendidikan politik yang harus kita berikan, ya. Oke. Kalau Anda setuju untuk pilkada ini dimajukan ke September atau tidak? Kalau alasannya itu yang dimaksud tadi itu bahwa stabilitas nasional politik itu kan politiknya juga harus ditangani oleh pemerintah yang siap gitu kan. Jadi kalau kemudian dipilih dulu itu alasan itu, kemudian penyebab itu, kita kan belajar dari pengalaman bahwa sebentar Mas, bahwa 894.000 pilkada kemarin itu yang meninggal itu, lalu yang sakit itu 5-11.000 jiwa. Nah, ini pelajaran berharga. Jadi kalau itu sebentar, itu masalahnya jadi nggak kuat dari sudut kekuatan stabilitas politik yang mantap dan dinamis. Itu nggak mungkin dengan pemerintah yang baru. Nah, alasannya seperti ini tepat. Jadi mari kita belajar dari pengalaman sejarah bahwa kita sekarang ini, ingat loh ya, hati-hati, jangan nyimpang dari Pancasila UUD 45 yang sekarang ini rupanya sudah mulai nyimpang dan bisa nanti itu rusak. Itu peringatan saya. Kita buktikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, mudah-mudahan ini bukan karena ada titipan ya. Jadwal pemilu itu sudah diputuskan, pemilunya 14 Februari, pilkada 27 November, diputuskan tanggal 21 Januari 22. Ini tak menghargai keputusannya sendiri. Sekarang pilkada mau dimajukan September. Alasannya biar ada waktu kalau terjadi dua putaran. Saya lucu dan geli. Berapa kepala ada di KPU, ada di DPR, ada di pemerintah. Kok baru sekarang ada pemikiran seperti itu? Padahal Presiden sudah mengingatkan sebelumnya. Jadi saya pikir ini lucu sekali gitu. Kalau saya ditanya, be gentleman lah, konsekuen, dan positive thinking, berdoa. Pilpres satu putaran, yakinkan saja itu. Situasi pasca pelantikan Presiden aman, tingkatkan pengawasan.
Dengan demikian tidak perlu lagi merevisi undang-undang yang sudah ada. KPU tidak perlu menambah kerjaan. Siapkan saja dengan baik antisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kalau mau negatif thinking, nanti muncul lagi alasan. Siapa tahu sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober, pilkada ada kekacauan, pilkada jadi terganggu. Sehingga dimuncul lagi ide, majukan saja menjadi Juli. Kan lucu kalau begini-begini terus. Sudahlah, hormatilah apa keputusan kalian, KPU, pemerintah, DPR. Laksanakan aja, yakinkan 1 periode dan jaga keamanan bila terjadi 2 periode. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam, Ibu Indra. Bagaimana Bu? Iya, ini bagaimana tujuan mencerdaskan bangsa ya. Belum cerdas udah dibikin bingung juga Bung Leo. Iya, nah saya setuju tadi dari Pak Ondo bahwa jalankan semuanya sesuai rencana. Kan itu sudah ditetapkan. Iya, dan semuanya juga sudah bebenah untuk menjalankan itu sesuai dengan rencana. Walaupun memang kepala daerah itu 17 gubernur, 115 wali kota, dan berapa itu? Wali kota 38, bupati 115 yang habis masa jabatannya pada 2023. Nah, mungkin kesenjangan itu akan timbul macam-macam. Saya tertarik tadi pertanyaan dari Bang Leo. Apakah ini bukan desakan dari parpol? Nah, itu mungkin juga iya, karena yang independen itu kan sulit sekali. Nah, jadi saya berpikir bahwa jadwal yang sesuai ini adalah lebih baik. Semua berkonsentrasi mengerjakan sesuai waktu yang ditetapkan. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau kasar kita menghitung 2 dan 1, 2 setuju lanjut di November, 1 setuju kalau alasannya tadi seperti kata Pak Hasyim maju ke September. Pertanyaannya begini Mas, kan ini harus punya alasan yang kuat ya. Alasan pertama yang agak aneh adalah ketika KPU bersama pemerintah dan DPR memutuskan pilkadanya November, kan ini harusnya pertimbangan berdekatan dengan hasil Pilpres, pelantikan keserentakan kepala daerah Desember, itu kan sudah diketahui semua. Apa kemudian ramai-ramai sama-sama lupa begitu loh, ada wah ini bakal mepet ini waktunya, atau jangan-jangan tadi yang dikatakan Pak Hasyim juga, apakah ada permintaan partai politik, diskusi ada katanya, tapi tidak ada intervensi katanya begitu ya? Bagaimana Mas Eko? Ya, yang bikin saya surprise itu justru pernyataannya Pak Hasyim ketika KPU lama bertemu dengan Presiden. Audiensi tadi ya? Iya betul, dengan Presiden mengatakan akan mengeluarkan Perpu kalau dimungkinkan terkait dengan hal ini. Tapi begini ya, ini persoalan ini menjadi rumit ketika tidak segera diselesaikan. Maksud saya begini, waktunya ini semakin pendek, tahapan pemilunya sudah mulai berjalan. Ya kan? Ketika ini wacana itu terus digulirkan dan tetap menjadi wacana, ini nggak bagus juga. Memang KPU segera harus memutuskan, jangan hanya berdiskusi dengan anggota parpol saja, harus dibikin secara formal kalau memang itu dibutuhkan. Banyak yang, kalau saya melihat banyak di media itu yang bilang wacana pilkada ini di stop aja, diberhentikan saja. Wacana memajukan jadwal pilkada. Iya. Karena memang biar fokus saja KPU dengan putusan yang lama ya sudah diputuskan. Sementara kalau kita melihat juga di DPR juga terbelah. Ada beberapa yang menginginkan, tapi juga banyak juga yang tetap ingin pilkada ini tetap berlangsung di jadwal yang sama. Gitu. Nah sekarang tergantung KPU. Kalau memang KPU pengen
Yang usulannya itu ya harus segera berkoordinasi dengan Komisi 2 dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri menurut saya. Oke, kita berpikir ini memang harus segera dilakukan keputusan karena ibaratnya naik mobil, nih mobilnya sudah mulai jalan begitu. Betul, kan. iya. Kita mau belok, kita mau berhenti kan harus segera diputuskan. Kita bahas di bagian berikut. Mas Eko, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, apa yang kita bisa usulkan langsung kepada KPU ya, supaya kemudian jangan berwacana saja, harus ada kepastian. Bagaimana Mas? Ya, pertama tentu KPU ketika sudah memutuskan dan disetujui oleh DPR, Komisi 2 dan pemerintah dalam ini Kemendagri sudah melakukan simulasi tentunya. Pertama simulasi dari awal sampai akhir. Ini kan patokannya adalah pemilu dan pilkada yang lama, ya, yang belum diusulkan sebenarnya. Jadi pasti dia sudah melakukan simulasi. Kedua, kalau dia mau mengubah pasti akan ada ubah-ubah undang-undang pemilu diubah atau dengan perpu. Ketiga, impitannya antara pemilu dan pilkada. Kalau diajukan September tentu lebih semakin dekat ini. Tentu itu butuh perhitungan yang ekstra matang karena berdekatan itu. Nah, itu harus dikalkulasi betul oleh KPU. Apakah usulan itu layak masuk akal atau tidak? Kalau tidak, segera buang wacana itu. Kemudian tetap konsentrasi di bulan yang sudah ditentukan. Jangan sampai kemudian itu menimbulkan kebingungan dari masyarakat. Kita sudah ada di bulan Agustus, sudah mau berakhir ya. Dan ini kan tinggal berapa bulan lagi ya. Kita udah mau masuk September, kalau hitung kasar maka tinggal 2 tahun ya. Sampai ke September kalau pilkadanya masuk ke September. Betul. Kita bisa berikan waktu sampai kapan ini untuk memutuskan atau memastikan bahwa pilkada itu November 2024 dan bukan September atau sebaliknya? Ya, saya kira mungkin dalam sebulan ini ya, sebulan ini karena sekarang sudah tahapan pemilu, bahkan sudah masuk ke Bawaslu sengketa parpol ini, administrasinya dan lain-lain. Ini konsentrasi parpol ini bukan hanya di pilkada, pemilihan umum juga, dia pencalonan capres, wapres, bagaimana dia juga melakukan kampanye dan lain-lain itu sudah dipikirkan. Jadi ketika ada wacana tentu juga akan berpikir lagi parpol ini. Katanya yang minta memajukan ini katanya ya, Mas Eko, parpol katanya. Ya, saya kira ada beberapa orang yang menginginkan hal itu tentu terkait dengan 2 hal, Leo. Pertama, dia ingin maju sebagai caleg. Dua, kalau dia gagal, pengen maju pilkada, itu kan banyak. Jadi kalau dia dimajukan September, tentu kalau Anda mau maju caleg tidak bakalan suruh mundur karena baru bakal calon kan. Jadi bisa paralel begitu ya? Iya, jadi mendayung. Itu 20 terlampaui, Leo. Orang-orang yang mengusulkan mungkin tuh ya KPU, tapi banyak orang juga yang tidak setuju. Nah, ini kan persoalan, ya saya kira nanti Ketua Umum Parpol pasti akan berdiskusi mana yang baik itu. Sementara ini belum ada pembahasan, belum ada keputusan. Maka KPU kita minta untuk terus berjalan dengan jadwal pilkada November ya? Betul, ya saya kira itu. Jadi keserentakan yang diinginkan oleh KPU bahwa di Desember itu selesai semuanya di 2024. Kalau memang itu nggak terjadi, akhirnya mundur di Januari, Februari atau Maret di 2025, saya kira nggak apa-apa juga. Kan waktunya nggak terlalu jauh. Itu tidak mengubah semua yang sudah disusun oleh KPU, Komisi 2 maupun pemerintah. Harapan saya sih semoga tidak ada lagi model-model seperti ini ya yang sudah diputuskan minta diubah lagi. Karena kalau begini kan orang jadi ragu dengan apa ya? Legitimasi dari KPU-nya, bisa begitu Mas Eko? Betul ya, saya kira itu jangan sampai membingungkan kita lah. Ini masyarakat sudah bingung, apalagi mau BBM naik katanya, ya nanti ditambah hal-hal yang bingung lagi, pusing lagi. Baik, kita harapkan bahwa pilkada serentak di 2024 pasti bulan apa, kalau memang ada wacana untuk memajukan dipastikan segera. Apakah maju, apakah tidak. Dan itu mengakhiri editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Mas Eko, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
Pemirsa, pilihan ada di tangan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Apakah masih kukuh mempertahankan pilkada 27 November 2024 atau dimajukan ke September 2024? Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Memilih merevisi undang-undang pilkada atau pilkada digelar di tengah kondisi politik yang kurang stabil. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.